Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, kami dari kelompok 5, kelas R1B akan mempresentasikan tentang administrasi pendidikan dalam profesi keguruan. Dalam mata kuliah profesi pendidikan dengan dosen pembimbing Ibu Ana Widyastuti MPD. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Alivia Putri Rizky Cahyani. Selanjutnya ada Amalia, Faridya Barhito, Vivin Dwi Aurora, Nindya Putri Larasati, dan juga saya sendiri, Risma Ruslita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga rekan-rekan saya akan membahas mengenai administrasi pendidikan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu administrasi pendidikan terlebih dahulu. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yakni kata ad dan ministrare. Kata ad berarti ke atau kepada dan ministrare yang berarti melayani atau membantu. Jadi, kata administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk membantu atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai tujuan yang sama. Dapat kita tarik kesimpulan, administrasi pendidikan adalah suatu proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antar komponen pendidikan, sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Oke, terima kasih Risma. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nindya Putri Larasati dan hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep administrasi pendidikan. Konsep administrasi merujuk pada proses penyelenggara kegiatan yang melibatkan sumber daya melalui usaha kerjasama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Untuk memahami konsep administrasi pendidikan, maka perlu memahami konsep-konsep sistem pendidikan nasional dan sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat ketiga, yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah seluruh komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun unsur-unsur penting dalam pendidikan. Yang pertama, sistem pendidikan mempunyai satuan dan kegiatan. Yang kedua, sistem pendidikan nasional merupakan alat dan sekaligus tujuan yang sangat penting dalam mencapai cita-cita. Yang ketiga, sebagai suatu sistem, pendidikan nasional harus dilihat sebagai keseluruhan unsur atau komponen dan kegiatan pendidikan. Ada pula ciri sistem pendidikan nasional. Yang pertama, berakar pada kebudayaan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, merupakan suatu kebulatan yang dikembangkan dalam usaha mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, mencakup jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah. Terima kasih. Baik, saya Alivia Putri Rizky Cahyani akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan sebagai suatu sistem. Administrasi pendidikan adalah suatu sistem tata pengaturan untuk mengintegrasikan semua jenis dan bentuk sumber daya yang terkait dengan efektivitas pembelajaran menuju pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan pendidikan tersebut perlu dijabarkan dalam bentuk program-program yang konkret dan terstruktur. Terima kasih Alivia. Perkenalkan, nama saya Amalia. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan ialah mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan petugas tata usaha sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru. Di dalam ruang lingkup administrasi pendidikan ini terdapat 3 bidang. Yang pertama, bidang administrasi material yaitu suatu kegiatan yang menyangkut dalam bidang-bidang materi seperti tata usaha sekolah, administrasi keuangan, dan alat-alat perlengkapan. Bidang tata usaha contohnya
organisasi dan struktur tata usaha, anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian, dan personalia sekolah. Administrasi keuangan meliputi keuangan pendaftaran siswa baru dan uang gedung dan lain-lain. Alat-alat perlengkapan contohnya seperti buku perencanaan pengadaan barang, buku pembagian barang, dan buku penggunaan barang, dan lain sebagainya. Yang kedua, bidang administrasi personal, yaitu yang mencakup di dalamnya persoalan guru dan pegawai sekolah dan sebagainya. Yang terakhir, bidang administrasi kurikulum, yaitu yang mencakup di dalamnya pelaksanaan kurikulum, pembinaan kurikulum, penyusunan silabus, persiapan harian, dan sebagainya. Pelaksanaan kurikulum yaitu suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk agar kurikulum dapat terlaksana dengan baik. Contohnya, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, pembagian rombongan belajar, menetapkan kegiatan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Pembinaan kurikulum adalah kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan pelaksanaan kurikulum yang ada dengan maksud memperoleh hasil yang lebih baik atau yang semakin baik. Penyusunan silabus, yaitu dapat diartikan sebagai rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikemukakan oleh setiap satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. Penyusunan silabus dalam arti lain yaitu silabus merupakan rincian penjabaran dari standar kompetensi dan kompetensi dasar atau yang disingkat dengan SKKD yang minimal memuat kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik sehubungan dengan suatu mata pelajaran. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vivin Dwi Aurora. Terima kasih. Baik, saya Vivin Dwi Aurora. Di sini saya akan mempresentasikan bagian E, fungsi administrasi pendidikan. Fungsi umum administrasi oleh Henry Fayol dikatakan berlaku bagi setiap organisasi. Pada dasarnya, fungsi administrasi merupakan proses pencapaian tujuan melalui serangkaian tersebut. Oleh karena itu, fungsi administrasi pendidikan dibicarakan sebagai serangkaian proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Di sini, ada tujuan pendidikan menengah. Yang pertama, tujuan pendidikan menengah merupakan jabaran dari pendidikan nasional. Dan yang kedua, pendidikan menengah merupakan titik berangkat administrasi pendidikan pada jenjang sekolah menengah. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan menengah merupakan tolak ukur keberhasilan kegiatan administrasi pendidikan di jenjang pendidikan. Tujuan nasional dijabarkan dalam tujuan institusional, yaitu tujuan untuk setiap jenjang pendidikan antara lain 1. Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 2. Meningkatkan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya dan alam sekitar. Dan ketiga, tujuan nasional serta institusional dijadikan pedoman sekolah dan guru dalam melaksanakan tugasnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Poin ke-6 yaitu peranan guru dalam administrasi pendidikan. Berbicara peranan guru, pertama-tama kita harus mengerti apa tugas guru dalam administrasi pendidikan. Tugas utama guru yaitu mengelola proses belajar mengajar dalam satu lingkungan tertentu yaitu sekolah. Dalam hubungannya dengan pengadministrasian, seorang guru berperan sebagai pengambilan inisiatif, pengarah, dan penilaian kegiatan-kegiatan pendidikan. Lalu selanjutnya administrasi sekolah. Administrasi sekolah adalah pekerjaan yang sifatnya kolaboratif, yang mana artinya pekerjaan yang didasarkan atas kerjasama dan bukan individual. Oleh karena itu, semua personel sekolah termasuk guru harus terlibat. Baik, terima kasih untuk semua anggota kelompok 5 atas presentasinya. Dan juga terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mengamati hingga akhir video. Saya perwakilan dari kelompok 5, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.